سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami muliakan, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, atas titipan Allah kepada kita. Dan kemudian kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kita berharap dengan penuh kerinduan benar-benar nanti kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan, dengan hati kita yang penuh dengan kerinduan kepada baginda Rasulullah. Mari Bapak Ibu sejenak kita membacakan ataupun mengirimkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepotong kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada kesempatan ini kita akan membahas, yaitu kembali kepada Allah adalah dengan memperbaiki diri. Allah menyampaikan di surah An-Nur ayat 31, Watubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada Allah wahai orang-orang yang beriman, semoga kalian beruntung. Bapak Ibu yang kami muliakan, ayat ini kita telusuri, kita telaah bahwa Allah menyampaikan kembalilah kepada Allah wahai orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang kafir yang disuruh kembali kepada Allah itu lumrah rasanya dalam Al-Quran, tetapi Allah memerintahkan watubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun, kembalilah kalian kepada Allah wahai orang-orang yang beriman, semoga kalian beruntung. Karena Bapak Ibu, seringkali ketika kita sudah sampai kepada puncak daripada sesuatu, kita tidak lagi mau memperbaiki diri. Ada orang yang sudah menganggap dirinya sudah beriman, ini pengakuan dari dirinya, sehingga dia tidak mau mengkoreksi dirinya kembali. Maka Allah turunkan ayat ini, Allah peringatkan kembali kepada orang-orang yang sudah mengaku beriman kepada Allah, coba koreksi kembali dirinya, bertaubatlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah. Bapak Ibu, sering tak kita melihat di kehidupan nyata kita, ada orang yang usahanya sudah luar biasa, dia punya kedai beberapa, usahanya bercabang-cabang, tetapi tidak seperti yang disampaikan ayat ini, watubu ilallah, dia tidak kembali kepada Allah, dia tidak mengkoreksi dirinya, maka hancur usahanya semua. Terkadang kita tidak mau menerima, atau kadang kita tidak mau menerima masukan orang lain, akhirnya kita berlarut-larut dengan kesalahan. Maka Bapak Ibu, itulah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama Bapak Ibu, cara kita memperbaiki diri untuk kembali kepada Allah adalah kita memuhasabah diri kita, menghitung-hitung diri kita dulu. Kalau Bapak Ibu, orang yang berjualan ini sudah pasti menjadi fundamental, menjadi dasar ketika dia berjualan. Apa Bapak Ibu? Ada namanya evaluasi. Kalau di Manggale, evaluasi keuangan. Pagi itu dicaliak barang, malamnya dihitung untung. Kan itu Bapak Ibu. Jadi begitu juga kita seorang hamba, bahwa setiap harinya kita harus memperhatikan diri kita, harus memuhasabah diri kita, apa kekurangan kita. Kadang ada Bapak Ibu, naudzubillah summa naudzubillah,
Mudah-mudahan itu bukan bagian dari diri kita. Setiap harinya, hari berganti hari, kemudian menjadi minggu, menjadi bulan, menjadi tahun, tidak pernah mengkoreksi dirinya, tidak pernah memperhatikan di mana kekurangannya. Ada Bapak Ibu, tentu kita lihat, ada orang yang jualan, ini kita masukkan ke jualan. Ada orang yang jualan, dia jualan itu bukan di tempat ramai tapi laku. Ada orang yang jualan di tempat ramai tidak laku. Artinya kan ada kekurangan di situ. Maka begitu juga dengan diri kita. Kenapa kita tidak bisa khusyuk sholat? Kenapa kita tidak mudah untuk bersedekah? Kenapa hati kita susah untuk dekat dengan Al-Quran? Inilah yang perlu kita muhasabah kalau kita ingin memperbaiki diri kita. Harus Bapak Ibu, jangan kita membanggakan, jangan kita selalu beralasan untuk hal-hal yang kita tidak mau memperbaikinya. Ada Bapak Ibu, anak-anak beberapa yang kami temui, tidak pandai Ustaz, awak tidak pandai Ustaz, disuruh bacalah anak kamu, awak tidak pandai Ustaz. Kalau tidak dimulai bila kau pandai. Begitu juga dengan kita, awak tidak bisa wassalat khusyuk, mulai pelajari di mana celah-celahnya. Awak tidak bisa membaca Al-Quran itu lama-lama, cuba. Nah itulah hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah diri kita, koreksilah diri kita. Maka itulah yang salah satu jalan kita sudah mulai memperbaiki diri kita. Dan ingat ayat tadi, ayyuhal mu'minun, kalian yang sudah mengakui kalian sudah sukses, sudah beriman kepada Allah, coba koreksi, pasti ada kekurangannya. Kalau kita tidak mau koreksi diri, muhasabah diri, maka disitulah mulai kehancuran. Disitulah mulai kita tergerus oleh diri kita sendiri dengan kesombongan kita sendiri. Bapak Ibu yang kami muliakan, kemudian cara yang kedua kita memperbaiki diri untuk kembali kepada Allah adalah mulai berpindah dari tempat yang tidak baik. Kemana kita pergi? Adalah ke tempat-tempat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadir kita di sini Bapak Ibu, kita menunggu 15 menit, paling lama 20 menit. Kita menunggu mendengarkan pengajian. Adalah kebaikan-kebaikan yang kita ambil setiap harinya. Di masjid kita ini kan Bapak Ibu, alhamdulillah, pagi ada pengajian, siang ada pengajian. Kalaulah kita bisa mengambil 2 kebaikan setiap harinya, itu sudah jauh kita lebih baik daripada sama sekali tidak ada. Daripada kita tidak mau duduk mendengarkan pengajian. Maka Bapak Ibu, salah satu yang pertama tadi adalah kita memuhasabah diri. Yang kedua, mulai berpindah ke tempat yang lebih baik. Mulai kita bergaul dengan orang-orang soleh. Mulai kita bergaul dengan orang-orang yang sudah mulai mendekatkan diri, bahkan sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak bisa Bapak Ibu, tidak bisa kita mencampurkan 2 yang saling bertentangan, tidak bisa. Semisal dengan minyak dengan air itu, walaupun mereka di satu tempat, mereka tetap terpisah, tidak akan pernah menyatu. Maka begitu juga dengan kita Bapak Ibu, tidak bisa kita sambil bermaksiat sambil mendekat kepada Allah. Maka pilihlah kita mendekat kepada Allah. Ini ke masjid kita, kemudian bercerita-cerita yang baik. Orang membaca Al-Quran, kita termotivasi. Maka itulah salah satu cara kita untuk memperbaiki diri, mendekatkan kepada Allah. Bapak Ibu yang kami muliakan, kemudian juga yang ketiga adalah mau menerima kritik ataupun saran orang lain. Ini Bapak Ibu yang sangat berat bagi kita. Seringkali kita terkecoh Bapak Ibu. Kita hanya melihat daripada siapa yang menyampaikan, kita melihat hanya fokus kepada cara penyampaiannya, tetapi tidak pernah melihat isi dari pesan tersebut. Kita tidak pernah melihat isi dari pesan yang disampaikan. Semisal Bapak Ibu, kita lihat di pasar itu orang acok-acak Bapak Ibu. Karena apa? Yang menyampaikan pesan kebaikan itu tidak baik penyampaiannya, yang mendengarkan atau yang diberikan
itu tidak menangkap pesan dengan baik. Ada orang Bapak Ibu di pasar tuh lah tahu jalan untuk orang lewat, diparkir auto sekali di situ. Nah, ada orang yang menegur, dah jalan tahan situ dah, orang kelewat. Dan penyampaian tadi memang tidak elok karena agak kasar bahasanya, tapi harusnya pesan yang disampaikan itu sampai. Karena kalau ditutup jalan tadi tentu tidak bisa lewat, maka pesan itu yang seharusnya orang yang ditegur, orang yang diberikan kritik, saran itu dia fokus kepada pesannya, tetapi orang yang menyampaikan juga harus memperbaiki bahasanya. Maka inilah yang sering kita temukan di lapangan, orang yang menegur, orang yang menasihati tidak memakai dengan bahasa yang baik. Begitu juga orang yang dinasihati, orang yang diberi saran tidak benar-benar menangkap pesan daripada teguran atau nasihat tersebut. Kadang Bapak Ibu, dia dinasihati ada keburukan, ada kekurangan dirinya. Sialahnya, siapa nalahnya, murikojo anaknya, murikojo keluarganya. Kalau juga mengurus sawah, itu sebenarnya adalah sikap yang tidak menunjukkan bahwa seseorang ingin memperbaiki dirinya. Maka Bapak Ibu, kalau orang menutup dirinya untuk diberikan kritik, diberikan saran, itu sudah jauh dia mundur daripada kesuksesan tadi. Allah sampaikan dalam ayat tadi, surah An-Nur tadi, la'allakum tuflihun. Allah menyuruh kita taubat bukan untuk yang lain-lain. Allah menyuruh kita untuk kembali kepada Allah, memperbaiki diri kita untuk la'allakum tuflihun, untuk beruntung, untuk sukses. Tidak ada yang lain-lain Allah sampaikan. Bukan Allah sampaikan kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada saya, kalian akan mendapat surga. Bukan seperti itu Allah sampaikan, tapi la'allakum tuflihun, kalian akan sukses dan juga kalian akan mudah jalannya. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, ini harus kita perhatikan dalam diri kita. Apakah setiap harinya kita sudah mengkoreksi diri kita? Apa kekurangan kita? Kok orang mangkalih tolong koreksi dirinya, kok pengusaha, kok guru tolong koreksi dirinya. Kalau tidak akan pernah berubah, tidak akan lebih baik. Bangsa kita ini sudah puluhan tahun itu merdeka, sudah puluhan tahun, sudah puluhan kali diperingati hari kemerdekaannya, tetapi bangsa ini jauh daripada muhasabah. Masih terjadi kekurangan-kekurangan, masih terjadi kesalahan-kesalahan yang lalu. Orang dulu korupsi, hari ini masih ada korupsi. Orang dulu banyak pengkhianat, hari ini masih banyak pengkhianat. Artinya bangsa kita sendiri belum mau mengkoreksi kesalahan-kesalahan atau merubah kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi. Maka jangan seperti itu kita Bapak Ibu, termasuk kami juga sendiri. Kalau ada sudah kita sadari kekurangan kita, segera perbaiki. Ada kesalahan kita, mohon diperbaiki. Itulah cara kita untuk mendekatkan kepada Allah. Kemudian yang kedua, pergaulan kita mari kita perbaiki. Kok adonan hal-hal buruk dan awak rasa kadang Bapak Ibu seperti ini. Terkadang kita sudah terbiasa dengan itu sehingga kita tidak menyadari lagi. Semisal mohon maaf Bapak Ibu, kalau orang yang ikut pengajian, ibu-ibu majelis taklim, apapunlah nama majelis taklimnya, terkadang karena sudah terbiasa tidak sadar bahwa mengecewakan orang di tampik majelis taklim itu sudah berdosa. Tapi karena sering dan itu menjadi kebiasaan, tidak disadari lagi kalau itu berdosa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bapak Ibu, pemabuk itu kalau dia sudah rutin mabuk 10 tahun, 15 tahun, dalam hatinya tidak terbersit sedikit pun lagi bahwa itu adalah kesalahan. Karena sudah berulang-ulang, maka perlu kita koreksi. Perlu kita lihat, oh ini salah, ini salah, ini salah. Kemudian kita perbaiki diri kita, berkumpul dengan orang soleh. Yang ketiga adalah kita mulai menerima saran orang lain. Jangan lihat bagaimana cara penyampaian,
tentu itu adalah urusan dia. Bagaimana dia menyampaikan itu urusan dia. Kalau dia penyampaiannya tidak baik, bisa saja menyakiti hati kita, tapi tangkap pesan yang disampaikan. Jangan kita mental langsung. Kalau kita bertemu dengan orang lain, ada orang yang menasihati, tangkap pesannya. Terima kasih Pak. Yuk terima kasih Bana. Alhamdulillah. Kalau tidak Bapak Ibu, kita tidak akan berubah. Di umur kita 40, 50, 60 tahun sama saja. Dan tentu itu tidak baik untuk kita, dan tidak akan mendapatkan la'allakum tuflihun ini. Tidak akan mendapatkan kesuksesan, kejayaan kalau kita tidak mau memperbaiki diri. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka pesan ini mudah-mudahan bisa tertancap dalam hati kita. Mari kita perbaiki diri kita. Memang setiap detail apa yang kita lakukan, kita koreksi, kita perbaiki. Mudah-mudahan Bapak Ibu ada manfaatnya kepada kami yang menyampaikan dan juga kepada kita yang mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.